Ruben terserang penyakitnya ini ada dua unsur. Dengan sakitnya Ruben ini ada efek yang mengarah kepada keluarga lagi. Ruben Onsu ini banyak musuh sebetulnya. Siapa bang? Orangnya itu. Ini versi ilmu hitamnya udah sangat tingkat tinggi kalau saya lihat seperti itu. Dan satu saya lihat itu seorang wanita, yang dua lagi seorang pria. Tapi pria ya gimana ya kalau saya bilangnya, melambai lah. Ada teka-teki besar yang tak terkuak dari kabar penyakit yang mendera Ruben Onsu. Penyakit misterius yang bahkan tak disampaikan secara terang oleh suami Sarwenda itu. Publik hanya mengetahui Ruben beberapa kali dilarikan ke rumah sakit karena mengeluhkan kepalanya yang sakit berat. Lantas, apa yang sesungguhnya terjadi pada Ruben? Bagaimana para praktisi spiritual membaca tanda-tanda ganjil pada penyakit Ruben? Benarkah ada serangan gaib? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Melihat kondisi kesehatan Ruben yang seperti naik turun, kadang sakit tapi kemudian kembali beraktivitas. Ada yang misterius pada penyakit Ruben Onsu. Menurut Ki Candan Langit, pengaruh gaib mendominasi situasi yang dialami Ruben. Meski secara medis sudah terdeteksi, tapi ada unsur non-medis yang ikut mempengaruhi. Kenyataan yang sedang dihadapi Ruben pada akhirnya tidak hanya dirasakan sendiri, karena terutama penyakitnya yang non-medis bisa menyakiti orang-orang di sekitarnya. Saya merasakan dan melalui batin saya ini, Ruben terserang penyakitnya ini ada dua unsur. Yang jelas penyakit medis dan penyakit non-medis. Penyakit medis ini datang dari mana? Nah, ini akan menjadi misteri juga. Dan apalagi penyakit non-medisnya. Jika seseorang terkena penyakit, pasti dua unsur itu akan berkaitan. Kalau yang saya lihat di badannya Ruben ini tetap masih ada gangguan-gangguan yang dari faktor X. Yang ini yang masih bersarang di Ruben. Dengan sakitnya Ruben ini yang jelas apa? Ada efek yang mengarah kepada keluarga lah yang jelas ya. Karena apa? Aura negatif yang masuk di dalam Ruben ini pasti akan mengalir di lingkup orang-orang yang terdekat. Sama kayak kemarin Jumat masuk 2 hari ya, Jumat masuk, minggunya keluar. Transfusi darah dan ada check up lebih lanjut lagi. Doainlah semoga semuanya lancar, semoga semuanya baik-baik aja. Amin. Terima kasih buat semua perhatiannya. Atas doa-doanya juga, terima kasih. Doa-doanya, supportnya, ya pokoknya baik-baik aja. Ruben Onsu memang sedang sakit, tapi ia juga masih menjalani aktivitas syuting di sejumlah program televisi. Lantas, apa saja sesungguhnya yang sedang menggerogoti kesehatan Ruben? Pemirsa Ganjil Misteri, ini saya akan mencoba melihat sejauh mana penyakit yang ada di Ruben ini dengan media air ini. Karena air ini memang natural ya. Jadi
kekuatannya tuh lebih bagus ya, karena ini kekuatan alam. Pemirsa Ganjil Misteri, ini saya sudah melihat keadaan ya, sakit yang diderita oleh Ruben. Ini saya melihat ada kejanggalannya yang di bagian leher sini. Di bagian leher ini itu bersarang ada sinar merah yang tadi ya saya lihat. Dan di sini bagian kepala ya, bagian sini pas tengah ini ada. Terus bagian di sini samping juga, di samping kepala sini ada juga. Terus di tenggorokan. Terus tadi saya lihat juga ada di bagian perut ya. Bagian perut ini lebih diserang di sebelah kanan juga sama ulu hati. Penyakit misterius yang sedang mendera Ruben Onsu masih menjadi teka-teki karena tak disampaikan secara gamblang. Publik hanya menebak-nebak apa yang sesungguhnya sedang dirasakan Ruben. Tapi benarkah penyakit itu akibat serangan gaib yang tak tuntas disembuhkan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kondisi kesehatan Ruben Onsu juga menjadi perhatian Bang Haji Ridwan yang dulu pernah mengaku sebagai dukun santet. Itu bisa terjadi karena Bang Ridwan melihat masih ada anasir negatif yang belum dibersihkan pada diri Ruben. Santet yang pernah dikirimkan seseorang pada Ruben rupanya masih memberi efek buruk, terutama bagi kesehatan fisiknya. Ruben Onsu itu secara medis memang terlihat penyakit medisnya ya. Kalau dulu memang dia ada serangan-serangan gaib lah, serangan-serangan santet telu apa semua, sampai dia pindah rumah. Di dalam spiritual begini, guna-guna santet telu itu bisa mengakibatkan kepada penyakit medis. Ya udah, kemarin habis operasi dan terus kita sekarang lagi fokus ke yang lainnya lagi dulu. Ya pokoknya doain lah aku sama ayah semuanya sehat gitu. Ya sekarang tuh masih masa pengobatan lah istilahnya. Berdua lagi menguatkan diri masing-masing, menguatkan satu sama lain juga gitu. Yang pastinya ya tetap bekerja tapi tetap sesuai dengan pantauan dengan dokter masing-masing juga. Jadi ya kita juga nggak mau terlalu memforsir keadaan supaya jangan sampai nanti malah jadi kenapa-napa ngedrop lagi gitu. Cuman ya gitu. Dalam pandangan Bang Haji Ridwan, penyakit medis yang ditemukan pada diri Ruben sesungguhnya tidak semata-mata karena faktor kesehatan fisik. Tidak melulu soal medis, karena memang ada pengaruh hal-hal yang bersifat gaib. Secara tegas, Bang Ridwan menyebut penyakit medis Ruben berasal dari pengobatan non-medis yang tidak sempurna. Skema penyembuhan yang dilakukan praktisi spiritual yang dipercaya Ruben rupanya tidak mampu membersihkan semua anasir negatif di dalam diri Ruben. Dulunya terkena santet, karena yang ngobatin nih ya ada oknum-oknum
yang tidak bisa mengobati secara yang benar-benar gitu, atau keilmuannya bagaimana abang nggak paham, nggak tahu lah ya. Ya paranormal ya, istilahnya oknum paranormal, oknum dukun, spiritual, sehingga tidak tuntas mengobatinya sampai sembuh total ya. Itu bisa mengakibatkan ke penyakit medis ya. Bukan peramal sih kalau dia ya, tapi gini, kalau perawatan serius itu ya memang gitu, karena buat saya kalau saya itu bisa bercerita dengan dokter, saya bilang, dok kalau saya harus dibatasi dengan yang lainnya, itu saya sudah pernah coba lakukan hal itu dan cepat dropnya gitu. Jadi kalau saya bisa melakukan aktivitas normal, saya seperti lupa apa yang lagi dijalanin tuh, ya nggak ada rasa-rasanya lagi gitu. Tidak bisa dipungkiri, kesuksesan Ruben sebagai bagian dari cerita popularitas serta banyak pencapaiannya membuat tidak senang beberapa orang yang merasa kalah saing. Kondisi ini yang membuat Ruben memiliki banyak musuh, bahkan musuh terselubung. Akibatnya, serangan-serangan metafisika terus dialami dari segala sisi. Memang kalau dilihat Ruben Onsu ini banyak musuh sebetulnya. Musuhnya banyak sebetulnya. Yang tidak suka dengan dia tuh banyak. Tapi kalau ditanya Ruben Onsu sampai sekarang ini ada yang benci atau ini banyak dan ada. Siapa bang? Ya tentu abang nggak mau sebutin ya. Orangnya itu laki dan perempuan. Inisialnya jangan ditanya. Ya, intinya laki dan perempuan ada. Dan dia manusia bukan jin. Ya nggak menganggap ini itu, tapi saya yakin saya sama istri saya bisa. Penyakit medis yang diderita Ruben dalam pandangan Haji Ridwan berasal dari serangan gaib yang bersifat non-medis. Lantas, bagaimana dengan teropong Panglima Langit? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanda-tanda menjadi sasaran ilmu hitam yang sengaja dikirim oleh mereka yang tidak ingin Ruben bahagia terus terjadi. Panglima Langit yang tahun 2019 sudah memprediksi datangnya serangan gaib masih melihat hawa tersebut menjadi selimut hari-hari Ruben dan keluarga. Hawa lama belum benar-benar hilang dan akan disusul oleh serangan baru yang seperti silih berganti. Saya tirakat dan mediasi ya. Saya menerawang dan memantau keseluruhan tentang gangguan negatif yang dialami Ruben Onsu. Saya melihat hawa tersebut masih ada ya, masih ada, dan masih ada juga orang saya lihat yang ingin berniat buruk dan akan mengirimkan. Ya kalau saya lihat itu positif memang gangguan santet ya, gangguan makhluk astral yang sengaja dikirim ke Ruben dan keluarganya. Udahlah, saya nikmatin hidup saya yang belum pernah saya lakukan atau yang di luar dari pemikiran saya, nggak di jalur yang amat ya. Saya cat rambut, bikin sesuatu yang beda gitu, jadi ya nggak flat aja. Cuman yang membuat kita berdua sedih, aduh mana anak-anak masih kecil ya, gimana ya. Jadi kalau kita berdua udah lagi sedih, udah dia kemana saya kemana. Jadi cari kesenangannya sendiri-sendiri gitu.
Jalan hidup Ruben Onsu, lengkap dengan segala popularitas dan pencapaian-pencapaiannya, memang tidak hanya memberi kisah kesuksesan. Sebab ada cerita mistik yang ikut mengiringinya. Panglima Langit yang sudah membacanya sejak 3 tahun lalu mendapati kenyataan bahwa serangan terhadap Ruben masih terjadi hingga hari ini. Orang yang mengirimkan guna-guna juga berbeda-beda. Ada yang langsung ke Ruben, ada pula yang ke keluarga, serta ke tempat bisnisnya. Sebenarnya terpecah-pecah sih, dan beda-beda orang ya. Ada yang khusus mengirim ke tempat usaha, ada yang memang khusus ke rumah gitu. Banyak makhluk sih, banyak rupa yang saya lihat. Ada yang seperti siluman ular, ada yang makhluk hitam tinggi bertaring saya lihat, ada juga kayak pocong, ada juga kayak siluman macan, dan bahkan saya melihat lagi ada kayak bau tidak sedap ya, kayak bau bangkai, bau amis, darah juga gitu. Jadi ini versi ilmu hitamnya udah sangat tingkat tinggi kalau saya lihat seperti itu, dan memang khusus dipaketkan untuk keluarganya Ruben. Kepengennya ya aktif aja kayak biasanya, karena dari dokter juga nggak ada larangan makanan, nggak ada hal-hal yang dilarang gitu. Yang penting istirahat yang cukup, dan istirahat yang cukup sudah mulai dilakukan ketika kemarin pada saat drop itu sudah jamnya udah lebih banyak lagi tidurnya gitu. Lantas, siapa saja mereka yang tidak senang sehingga mengirimkan serangan gaib pada Ruben? Ya, kalau masalah arah sih saya melihat ada 3 arah ya. 3 penjuru yang menyerang Ruben Onsu dan keluarganya. Yang satu saya lihat itu seorang wanita ya. Nah, yang 2 lagi seorang pria. Tapi pria ya gimana ya kalau saya bilang ya, Apa melambai? tengah melambai lah, modelnya seperti itu. Dari kalangan orang entertain, tapi yang saya lihat sih bukan artis. Kalau yang perempuan sesama pengusaha. Jadi bukan dunia artis. Nah tuh yang 2 lagi, yang tadi katanya si laki-laki melambai, dan yang satu lagi? Yang satu lagi perempuan. Jadi 2 itu sama-sama agak melambai. Ya pokoknya doain lah aku sama ayah semuanya sehat gitu. Ya sekarang tuh masih masa pengobatan lah istilahnya. Berdua lagi menguatkan diri masing-masing, menguatkan satu sama lain juga. Ya pastinya aku serahin itu semua sama Tuhan kan, karena aku selalu berdoa buat ayah bunda, semoga ayah bunda cepet sehat-sehat aja terus. Ruben Onsu memang sedang berjuang mendapatkan kesembuhan setelah terdeteksi memiliki penyakit serius. Sejumlah praktisi spiritual mendeteksi penyakit medis yang diderita Ruben sesungguhnya berasal dari hal-hal yang bersifat non-medis, mulai dari serangan gaib hingga teluh dan santet. Tapi semogalah Ruben segera mendapatkan pengobatan yang benar-benar menyembuhkan. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.